Shalom, selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa pada renungan siang hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari siang hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hikmat dan pengertian, untuk memahami akan firman-Mu ya Tuhan, dan jamah hati kami, supaya kami taat dan rela melakukan segenap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai 9, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Judul renungan kita hari ini adalah menerima kasih karunia Tuhan. Sahabat suara kasih, berapa banyak dari kita yang berpikir bahwa keselamatan kita tergantung pada usaha dan perbuatan baik kita? Kita merasakan tidak cukup baik bagi Tuhan, dan mulai mengusahakan kebaikan untuk menjadi layak. Kenyataannya, jika keselamatan bergantung pada kita, tentu tidak seorang pun yang bisa menerimanya. Dosa menjadi jurang pemisah antara kita dan kekudusan Tuhan, yang tidak hanya mencemari perbuatan kita tetapi dosa juga masuk ke dalam hati kita. Sejak lahir, kita sudah berdosa, jadi perbuatan baik sebanyak apapun yang kita usahakan, tidak akan mampu menjadi jembatan untuk memperoleh keselamatan kita. Tapi inilah kabar baiknya, kita diselamatkan bukan karena kita layak, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kekal. Efesus 2 ayat 8-9 dengan jelas menyampaikan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kasih karunia, sebuah pemberian cuma-cuma yang tidak layak kita terima, adalah satu-satunya harapan kita. Kasih karunia ini berakar dalam Kristus, dalam kematian dan kebangkitannya yang menggantikan kita. Di kayu salib, keadilan dan kasih Allah bertemu. Dosa kita dihukum, tetapi kita diampuni oleh darah Kristus. Inilah sebabnya kita tidak bisa menyombongkan diri. Jika keselamatan bergantung pada usaha kita, maka itu bukan kasih karunia, melainkan upah. Tetapi Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sahabat suara kasih, apakah Anda sudah benar-benar menerima kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus? Atau Anda terus berjuang untuk memperoleh keselamatan dengan usaha Anda sendiri? Marilah kita renungkan, ketika kita memahami kasih karunia ini, kita mengingat bahwa Tuhan tetap bekerja, dan iman memungkinkan kita menemukan kedamaian dalam hadirat-Nya. Kita tidak lagi merasa tidak layak, dan berusaha menukar keselamatan dengan perbuatan baik kita. Sebaliknya kita mengucap syukur atas kasih karunia-Nya, dan memeliharanya sebagai kekuatan, untuk kita tetap teguh bertahan di setiap musim kehidupan sampai masa hidup kita habis. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih,
Demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya kebaikan-Mu. Selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami mau berjalan bersama Engkau di sepanjang kehidupan kami. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan firman-Mu siang ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan tetap ada di dalam hidup kami di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.